Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang berada di rumah pada saat ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari ini. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak teman-teman semua yang mengikuti ibadah ini, kita mengambil sikap di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita menyanyikan pujian, Ku Bersyukur Bapa. Saya mengajak kita semua, teman-teman yang berada di rumah, untuk sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini dari hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Allah kami. Sungguh-sungguh pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini Tuhan, karena Tuhan yang memberikan anugerah itu. Bapa di surga, berkatilah kami Tuhan, sebagai muda-mudi, sebagai anak muda Tuhan yang Tuhan percayakan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan berkati persekutuan kami, ibadah kami malam saat ini Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami semua sungguh-sungguh menghadap Tuhan dan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, teman-teman yang berkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua saat ini masih sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Saat ini saya mengajak kita semua untuk bersukacita bagi Tuhan. Kita memuji Dia dengan pujian mengatakan, oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, sekarang dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Baik, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita masih bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Ya, teman-teman diberkati oleh Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Kita mau menggerakkan tubuh kita memuliakan Dia dengan pujian mengatakan, angkatlah suaramu, nyanyi bagi Dia. Teman-teman boleh bertepuk tangan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini teman-teman sudah sangat bersuka cita, di mana kita sudah memuliakan Tuhan pada hari ini, dan saatnya kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Teman-teman boleh mempersiapkan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih Tuhan yang begitu besar, sungguh tak terukur, di mana Dia sudah datang sebagai manusia di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus,
Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita nyanyikan lagi pujian dari awal. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau Tuhan, dan pada saat ini kami telah siap untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami semua Tuhan, agar kami sungguh diberkati. Kuasai hati, pikiran, pendengaran kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memperoleh berkat melalui firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam orang muda. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, dan orang-orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu yang terambil di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, tema dari perenungan kita pada saat ini yaitu masa depanku. Berbicara tentang masa depan, yaitu masa yang belum kita ketahui, masa yang penuh dengan tanda tanya. Tidak ada satu orang pun yang ada di dalam dunia ini yang tahu akan apa yang terjadi di hadapannya atau yang terjadi di depannya. Begitu ya. Ya, sehingga seringkali manusia menggunakan atau mereka meramal
untuk masa depan mereka. Mereka ingin mencari tahu apa yang akan terjadi di kehidupan mereka yang akan datang. Baik itu mereka meramal tentang jodoh, tentang karir, tentang pekerjaan, tentang kesuksesan, bahkan tentang yang lain-lainnya. Ya, tentu semua orang ingin memiliki masa depan yang begitu baik, masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang mau masa depannya hancur, masa depannya berantakan, masa depannya suram, atau masa depannya mempermalukan dirinya. Ya. Banyak orang yang mengatakan atau pendapat orang berkata begini, masa depan kita itu ditentukan oleh Tuhan. Atau ada yang berpendapat juga bahwa saya atau masa depan itu ada di tangan saya yang menentukan masa depan itu. Ya, dengan kedua pendapat ini saya sangat setuju. Tidak ada salah satunya, tetapi kedua-duanya itu adalah benar. Bahwa Tuhan yang merancangkan masa depan itu untuk kita semua. Dan kita, tugas tanggung jawab kita adalah mengupayakan, mengusahakan supaya kita mendapatkan masa depan yang baik. Dengan cara apa? Bekerja keras. Kita dengan cara belajar, kemudian dengan cara menggunakan waktu yang ada sekarang ini untuk mempersiapkan kehidupan kita atau masa depan kita. Ya, masa depanku, tema kita berbicara masa itu berbicara tentang waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan masa adalah waktu atau jangka waktu yang agak lama, jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan ada batasannya. Ya, tentu kita sering mendengar tentang waktu Tuhan. Ya, kita sering mendengar tentang waktu Tuhan atau kita menyanyikan pujian waktu Tuhan yang terbaik. Nah, berbicara tentang waktu Tuhan, dalam hal ini ada 3 pembagian waktu Tuhan. Yang pertama, yaitu kronos. Apa yang dimaksud dengan kronos? Kronos adalah waktu yang biasa, yang dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ya, kronos berbicara tentang waktu kita selama berada di dalam dunia saat ini. Ya, kronos merupakan deretan peristiwa dan kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Itu pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua yaitu aion. Kata aion dipakai untuk menunjukkan tentang waktu yang lama atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu waktu aion dipakai tentang waktu penciptaan dan waktu berakhir dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang ketiga, pembagian yang ketiga adalah kairos. Kairos berbicara tentang waktu tertentu, waktu atau kesempatan yang tidak pernah terulang kembali. Nah, inilah 3 pembagian waktu berdasarkan waktu Tuhan, begitu ya. Nah, berbicara dengan teks firman Tuhan ini yang mengatakan karena masa depan sungguh ada. Kata masa depan ini bukan berbicara tentang masa ketika kita berada di dalam dunia ini, bukan berbicara tentang masa kita ketika kita hidup di dalam dunia. Tetapi masa depan yang dimaksudkan adalah masa akhirat atau menggunakan istilah aion. Masa akhir, waktu akhirat, waktu penghakiman manusia, waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan masa ini merupakan masa yang betul-betul terjadi, masa yang sungguh-sungguh ada, bahwa waktu Tuhan atau masa depan itu akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Jadi tidak ada satu manusia pun yang akan terbebas atau terlewatkan dari masa penghakiman atau masa kedatangan
Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, bahkan sebagai orang muda yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita tidak perlu takut dengan masa penghakiman ini. Kita tidak perlu khawatir dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena apa? Karena ada pengharapan. Firman Tuhan mengatakan, harapanmu tidak akan hilang. Asalkan ada syaratnya. Yang pertama, di ayat yang ke-17 bagian A mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berbuat dosa. Yang pertama, tidak iri kepada orang yang berbuat dosa. Ya, ketika merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat tentang Indra Kents atau Indra Kusuma. Kalau yang punya TikTok atau YouTube tahu siapa Indra Kusuma ini. Indra Kents merupakan orang yang sultan dari Medan. Dia selalu memamerkan kekayaannya, dia selalu memamerkan kendaraan yang mewah, dia memamerkan segala sesuatu yang dia peroleh dengan harga yang begitu mahal. Dengan kehidupannya yang mewah, tentu banyak sekali anak muda atau orang muda yang ingin seperti Indra Kents. Tetapi kita ketahui secara bersama-sama, kekayaan yang dia miliki itu sekarang sudah disita. Oleh karena apa? Karena dia melakukan usahanya itu, dia mendapatkannya bukan dengan kerja keras atau bukan dengan hasil keringat atau dengan hasil jerih payahnya, tetapi dia mendapatkan semua kekayaan yang dia miliki dengan cara apa? Menipu. Dia membuat usaha, yaitu investasi secara online. Di situ dia menipu begitu banyak orang sehingga harta yang dia miliki dengan begitu cepat terkumpul. Hidupnya mewah, hidupnya berkelimpahan. Ya, ini contoh atau kenyataan yang ada di tengah-tengah lingkungan atau di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan contoh melalui firman Tuhan? Kita tahu bersama-sama tentang kisah Daud. Ketika dia mengingini Batseba, ketika dia mau mengambil Batseba sebagai istrinya, dia melakukan manipulasi. Dia memerintahkan supaya Uria menjadi prajurit. Dia berbaris di paling depan. Supaya apa? Uria mengalami kematian sehingga dia bisa mengambil Batseba menjadi istrinya. Ya, kita ketahui secara bersama-sama, dia anak dari hasil perzinahannya dengan Batseba. Tuhan tidak izinkan untuk hidup. Nah, inilah perbuatan atau sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang, baik di hadapan manusia bahkan di hadapan Allah. Orang-orang yang demikian kita tidak boleh iri. Orang yang hidupnya sukses, hidupnya mendapatkan apa yang dia maukan tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak jujur, jangan pernah kita iri, jangan pernah kita kesal, bahkan jangan pernah kita dengki, jangan pernah kita cemburu. Kalau ada orang sukses, kalau ada orang berhasil, tetapi dengan cara kebohongan atau dengan cara yang tidak jujur. Firman Tuhan mengatakan jangan kita sekali-sekali iri, jangan sekali-sekali kita cemburu dengan kesuksesan yang demikian. Banyak yang terjadi. Ketika orang yang hidupnya tidak benar, dia melakukan dosa dengan berbagai cara dia melakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka memperoleh itu semua. Tetapi anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran, terkadang dalam hal-hal demikian mereka mengalami kegagalan. Jangan pernah kita takut untuk gagal oleh karena kebenaran. Jangan pernah kita takut gagal karena kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang memegang masa depan kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, apa syaratnya agar kita memperoleh keselamatan itu? Jaminan itu yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-17 bagian B.
tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Takut akan Tuhan artinya takut untuk melakukan dosa, takut untuk menyakiti hati Tuhan, takut untuk menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Takut akan Tuhan artinya orang yang sungguh-sungguh hidupnya melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang yang demikianlah yang memiliki masa depan, orang yang demikianlah yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Ya, ini merupakan sesuatu yang begitu bertentangan. Masa depan yang Tuhan janjikan bukan hanya sekedar masa depan yang ada di dalam dunia ini, tetapi terlebih masa depan yang Tuhan janjikan adalah kehidupan yang kekal. Masa depan adalah kehidupan di akhir nanti kita mendapatkan jaminan. Nah, ketika kita melakukan kedua hal ini pun kita memperoleh keselamatan dan juga kita hidup kita mengalami ketertiban selama di dalam dunia. Kita tidak berlaku curang, kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak memiliki kecemburuan sosial, memperkecil peluang untuk hidup dalam kebencian, memperkecil peluang untuk hidup dalam perselisihan atau perbantahan dengan banyak orang. Karena apa? Kita tidak pernah iri dengan setiap dosa-dosa yang pernah mereka lakukan atau dengan dosa-dosa yang mereka perbuat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya. Orang muda memiliki tantangan zaman yang membawa kita, apakah kita harus mengikuti zaman untuk memperoleh semuanya, menghalalkan semua cara untuk mendapatkan keberhasilan di mata manusia, atau kita hidup jujur walaupun kita pernah gagal. Mungkin dalam hal pekerjaan kita ditolak, mungkin dalam hal pendidikan pun kita, karena kita jujur, kita tidak sebaik dengan orang yang melakukan kecurangan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Tuhan yang pegang masa depan kita. Masa depan kita di dalam dunia Tuhan yang memegangnya. Masa depan kita di akhirat pun Tuhan yang memegangnya. Ada harapan, ada jaminan bagi orang-orang yang sungguh hidup takut akan Tuhan. Amin. Untuk bagian firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Amin. Untuk bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kami sudah membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan berkatilah supaya masa muda kami ini Tuhan, masa depan kami ini sungguh-sungguh Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang pegang masa depan kami, Tuhan yang pegang kehidupan kami, dan kami memiliki keyakinan yang kokoh, kami memiliki keyakinan yang teguh bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hidup kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau Bapa. Berkatilah orang muda di luar sana Tuhan, supaya mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman diberkati oleh Tuhan, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini? Kiranya teman-teman semua diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak teman-teman di rumah untuk mengambil sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, yaitu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik dari awal sampai berakhir. Bapa memberkati kami semua sebagai muda-mudi, agar hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.